Ya nggak tahu lah, apakah benar si Kominfo ini mau bikin search engine Gatot Kaca. Saya nggak tahu gitu. Coba Deddy Kobuzer iya aja. Oh bisa ya. Apalagi soal bicara algoritma. Ini saya terus terang ketawa gitu. Dua orang sedang bicara serius sekali di hadapan kamera, padahal yang dia bahas sebenarnya lucu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang ngeyelan dan gak mau denger protes dari orang lain. Pokoknya dia ngerasa paling bener sendiri, paling berjasa di antara yang lain. Cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Johnny G. Plate. Ya karena ketika dia datang ke podcast Deddy Kobuzer gitu ya, dia kemudian memposisikan diri sebagai orang yang sedang berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Ya cocok lah, dengan momen Agustusan cocok gitu ya. Ya karena katanya ketika dia melakukan pemblokiran kepada website atau aplikasi itu dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia. Ini demi kedaulatan. Kalau dulu gitu ya, kita berjuang, berperang, melawan penjajah demi menjaga teritorial bangsa Indonesia agar kita tetap utuh menjadi NKRI. Hari ini kita menjaga kedaulatan ruang digital bangsa Indonesia. Oh ya. Cocok lah. Untuk jadi orator cocok gitu ya. Dan saya nggak ngerti apakah ini memang disetting oleh tim Deddy Kobuzer dan disepakati oleh Minkominfo gitu ya. Karena kelihatannya gitu, dari diskusi yang terjadi di podcast itu, nampaknya memang narasi utamanya adalah soal kedaulatan bangsa yang tidak bisa ditawar-tawar. Soal uang-uang itu kan receh. Ini demi kedaulatan. Kita harus sepakat dengan itu. Kita harus merdeka. Harus menegakkan hukum. Ya saya nggak ngerti gitu ya. Istilah-istilah peperangan, kemerdekaan, kedaulatan ini kan istilah-istilah zaman dulu. Ya kalau mau diterapkan kepada hari ini terkait pemblokiran aplikasi-aplikasi atau website oleh Kominfo gitu ya. Pertanyaannya adalah, sekarang mereka ini, Kominfo ini sedang berperang melawan siapa? Melawan perusahaan, melawan aplikasi dan website. Atau jangan-jangan mereka sedang berperang melawan rakyat sendiri. Karena kalau kalian bilang dan mengibaratkan bahwa ini adalah kedaulatan, peperangan dalam rangka memerdekakan ruang digital Indonesia gitu ya. Pertanyaannya kan sekarang, setelah kalian melakukan pemblokiran, lalu kemudian apa yang kita dapatkan? Apa yang masyarakat dapatkan? Nggak bisa kerja. Ya kalau dulu kita di zaman Belanda kita berperang demi kemerdekaan, itu tahu tujuannya. Agar kita menjadi bangsa Indonesia, menjadi negara yang merdeka, yang nggak lagi dijajah oleh negara lain gitu. Makanya kemudian kita berperang. Nah kalau pemblokiran ini setelah diblokir, lalu apa gitu? Kalau kita nggak menggunakan PayPal, terus kita mau menggunakan apa? Itu kan pertanyaannya gitu. Ini kok malah merasa paling berjasa, merasa pahlawan, menjaga kedaulatan negara. Padahal setelah diblokir malah nyusahin. Kalau PayPal dan perusahaan lain, Steam, Epic Game dan lain-lainnya itu misalkan tidak memasukkan Indonesia ke dalam salah satu user yang bisa diterima oleh mereka, mereka tetap bisa beroperasi. Tapi kalau kita nggak punya akses kepada PayPal dan kemudian kita punya kerjasama dengan orang lain dari pihak luar gitu ya, yang susah tuh kita. Mereka perusahaannya tetap running, tetap bisa jalan gitu. Lah terus penegakan hukum atau penegakan kedaulatan ini untuk siapa? Untuk siapa gitu. Lo kok bisa ngerasa dirinya sebagai pahlawan yang menegakkan kedaulatan? Padahal aslinya nyusahin, nyusahin orang-orang. Lagian kalian kalau bicara soal kedaulatan, kemerdekaan ini kemerdekaan dari apa?
Apalagi ada istilah soal koloni digital katanya, seolah-olah kita ini sedang dijajah. Kalau kita mau berpikir logis, dengan adanya aplikasi, website, epic game itu gitu ya. Apakah iya kita sedang dijajah? Apakah iya mereka itu mendapatkan manfaat sepenuhnya dan kita cuma membayar kepada mereka? Apa iya? Apa nggak ada transfer knowledge? Apa nggak ada transfer pemberitaan atau pengetahuan? Apa iya kita nggak dapat manfaat dari mereka? Apa iya kita nggak dapat bayaran dari aplikasi-aplikasi ini? Dapat gitu. Jadi kalau kemudian bicara soal kedaulatan katanya, ini harus diblokir demi kedaulatan bangsa ini, demi menjaga masyarakat Indonesia. Itu lucu gitu. Kalian bukan menjaga, malah ganggu. Ya karena akses pengetahuan masyarakat Indonesia ini kan memang harus dibuka seluas-luasnya. Ya bolehlah misalkan Kominfo bermimpi atau berencana untuk membuat search engine katanya. Iya, Joni Plate sejak awal ditunjuk oleh Presiden Jokowi katanya. Ketika dia pertama jadi menteri, dia panggil tim untuk ditanyakan, bisa nggak kita bikin search engine? Katakanlah Gatot Kaca untuk menyaingi Google katanya. Jadi jangankan soal aplikasi sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook dan lainnya, search engine pun kita mampu untuk bikin, cuma gara-gara pandemi jadinya nggak jadi. Kita udah siapin dananya, berapa triliun yang dibutuhkan. Terus jadi iya aja. Membuat search engine seperti Google itu nggak mudah gitu. Dan ini bukan cuma soal dana, bukan cuma soal SDM, tapi juga waktu gitu. Ya katakanlah semua APBN kita dipergunakan untuk membangun search engine karya lokal di Indonesia, katakanlah seperti itu gitu ya. PNS gak gajian, menteri gak gajian selama 5 tahun ke depan misalkan gitu ya. Kita fokus bikin search engine nih. Tapi kan pertanyaannya, SDM kita mampu atau enggak? Waktu yang kita butuhkan ada atau enggak gitu. Belum tentu bisa itu meskipun dananya sudah ada. Apalagi soal sistem pembuatan search engine ini rumit sekali gitu. Google sampai hari ini, database yang mereka miliki, itu jumlahnya kita nggak tahu pasti berapa. Tapi kita bisa bayangkan pasti banyak gitu database-nya. Karena untuk menyimpan satu website saja, itu perlu setidaknya 4-8 file yang dibutuhkan database di Google gitu ya. Untuk satu website saja. Yang halaman home, yang halaman indeks beritanya, artikelnya, judulnya, search engine-nya gitu, keyword-nya dan sebagainya itu ada masuk dalam satu file. Itu baru satu website. Belum website-website yang lain. Nah, kalau kita mau bikin search engine, database-nya mau sebesar apa? Mau sebesar apa? Dan waktu yang dibutuhkan berapa lama? Google aja sampai sekarang itu kan prosesnya berpuluh-puluh tahun mereka mengumpulkan sistem dan memperbaiki terus-menerus melakukan update sampai kemudian menjadi bagus seperti sekarang. Dan untuk server yang mereka miliki per hari ini gitu ya, menurut berita dan klaimnya setidaknya ada 2.500.000 server yang bisa menghidupi Google agar bisa running well atau normal seperti sekarang. 2.500.000 server. Nah, Kominfo gitu ya, websitenya diserang cuma jutaan kali setiap hari, ngeluh. Tapi sudah mau bicara soal bikin search engine, buset. Gimana gitu? Jutaan attack setiap hari kepada website, itu normal. Itu levelnya Siwon juga kayak gitu, tiap hari emang kayak gitu. Biasa aja yang namanya website gitu ya. Ya pasti ada orang yang nggak suka, ada orang yang nyoba-nyoba, iseng-iseng, pasti selalu ada gitu. Nah kalau level Kominfo mengeluhkan soal jutaan attack tiap hari, tapi kemudian bercita-cita mau bikin search engine, itu kan ibarat teman kalian yang pengangguran, tapi bercita-cita jadi investor. Kerja dulu lah, kerja dulu gitu. Baru nanti kalau sudah kerja bisa mencukupi kebutuhan, bisa menabung, bisa menyisihkan uang yang cukup banyak dan bisa diinvestasikan, barulah kemudian bercita-cita menjadi mencapai financial freedom gitu. Yang bisa mendapatkan uang dari hasil investasi.
Nah, kalau belum kerja masih nganggur, jangan coba-coba gitu. Nah, posisi Indonesia hari ini terlepas dari soal kedaulatan, soal wilayah Indonesia yang harus dipertahankan, harus dijaga dan sebagainya gitu ya. Kita harus melihat realitanya seperti apa. Ya oke lah, ini bicara soal hukum, soal kedaulatan dan sebagainya, tapi realita di masyarakat hari ini tuh sampai mana? Jangan sampai seperti tadi, pengangguran tapi bercita-cita jadi investor. Posisi kita di Indonesia hari ini itu levelnya menurut saya baru sampai seperti orang yang sedang bekerja gitu. Mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan, bisa mencukupi kebutuhannya dan mampu menyisihkan uang ini untuk kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Hari ini itu yang sedang terjadi kepada developer dan orang-orang yang bekerja, dari para freelance kita, dari game, IT dan sebagainya gitu. Kita baru sampai di level bekerja gitu. Nah, lingkungan ini harus diperbaiki gitu. Harus didukung, diberikan motivasi, diberikan fasilitas. Dengan cara apa? Dibukakan akses yang sebebas-bebasnya kepada mereka untuk belajar, untuk transfer knowledge gitu. Bukan malah diblokir-blokirin kayak gini. Nanti kalau misalkan sudah terjadi lingkungan yang bagus, SDM kita banyak, programmer kita banyak, orang-orang ahli kita juga sudah menguasai dunia gitu ya. Sudah ada yang jadi CEO Google misalkan, CEO Apple dan sebagainya. Barulah kita bisa bermimpi untuk buat search engine atau produk yang bisa menjadi kiblat dunia. Tapi kalau hari ini lingkungannya belum terbentuk gitu. Orang-orang kita hari ini baru belajar. Oke, iya, saya pahami memang ada banyak orang Indonesia yang bertalenta dan bekerja di luar negeri. Menjadi programmer, developer dan sebagainya dan diandalkan oleh perusahaan, iya. Tapi untuk sampai kepada level sebagai sebuah negara yang mampu menciptakan search engine sendiri gitu ya. Ini belum sampai ke sana gitu. Makanya kemudian proses ini harus kita pahami bersama. Kita harus tahu diri posisinya ada di mana gitu. Bukan malah tiba-tiba mau bikin search engine. Mau bikin search engine dikiranya kayak bikin gorengan. Sekali goreng jadi. Dan saya juga gak ngerti nih, apa bener Menkominfo kita ini sedang dulu awalnya mau bikin search engine gitu ya. Karena setahu saya, dulu Presiden Jokowi sempat juga kepikiran soal aplikasi-aplikasi anak negeri gitu. Mulai dari WhatsApp, sosial media, semacam Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dulu sempat terpikirkan di periode pertama. Dan sempat tercetus akan membuat itu. Cuma kemudian setelah dipresentasikan, dianalisa, dipikirkan ulang, ternyata ada kemungkinan-kemungkinan buruknya. Kata Pak Jokowi, iya kalau misalkan rezimnya, pemerintahannya jujur dan mau demokratis. Kalau misalkan nanti yang jadi presiden, naudzubillahi min dzalik, misalkan jadi seperti Soeharto gitu ya. Apa iya kita masih akan punya ruang demokrasi di era sosial media seperti sekarang? Jangan-jangan jadinya nggak demokratis lagi. Makanya kemudian usulan-usulan atau rencana pembuatan sosial media dalam negeri itu kemudian dibatalkan atau tidak dilanjutkan. Maka ketika Menteri Kominfo sekarang mengatakan sejak dia awal menjadi menteri berbicara soal pembuatan search engine, ini bertolak belakang dengan visi misi presiden. Nggak nyambung gitu. Presidennya udah nggak mau gitu. Udah pertimbangan ke depan, nanti takutnya jadi nggak demokratis. Ya karena kalau kita semua punya Google sendiri, Facebook, seperti Cina gitu ya. Kita nggak akan demokratis seperti sekarang kayaknya gitu. Sulit untuk mengarah kepada negara demokrasi gitu. Kalau semuanya kita kuasai dan semua akses itu dikuasai oleh pemerintah. Ya nggak tahu lah apakah benar si Kominfo ini mau bikin search engine Gatot Kaca. Saya nggak tahu gitu. Coba Deddy Corbuzier iya aja. Oh bisa ya. Apalagi soal bicara algoritma. Ini saya terus terang ketawa gitu. Dua orang sedang bicara serius sekali di hadapan kamera, padahal yang dia bahas sebenarnya lucu. Ya karena Deddy Corbuzier bertanya gitu, ada sebuah aplikasi di negara tertentu, ketika kita buka katanya isinya tuh konten-konten yang edukatif, yang bagus, positif dan sebagainya. Tapi ketika masuk ke Indonesia, kontennya diarahkan kepada konten-konten yang sampah, yang nggak berkualitas.
Ya mungkin maksudnya konten-konten yang joget-joget, konten-konten yang nyanyi-nyanyi, act out dan sebagainya. Saya nggak tahu. Mungkin itulah definisi sampah bagi seorang Deddy Corbuzier. Mungkin gitu ya. Tapi ketika ini ditanyakan kepada Menkominfo, wajar kalau Deddy nggak tahu. Tapi Menkominfo menjawab apa? Kita harus bisa, kita harus upayakan, kita harus berusaha. Itu kan jawaban-jawaban motivator itu ya. Apalagi bicara kedaulatan apa coba? Apa hubungannya algoritma sama kedaulatan coba? Asli saya nggak ngerti gitu. Algoritma itu memang ada di sistem kita gitu. Algoritma itu mengatur suatu konten ketika sampai kepada user, itu dipastikan kontennya sesuai dengan minat usernya gitu. Makanya kemudian kalau kita misalkan cari potong rumput di Tokopedia atau Shopee misalkan gitu ya, dan belum sempat beli, tapi sempat search, sempat nyari gitu. Maka nanti ketika kita buka Facebook, Instagram, atau akun sosial media lainnya, nanti iklan-iklannya selalu yang muncul ya potong rumput itu. Karena itulah sistem algoritma, memahami apa yang biasa dilakukan atau dicari oleh usernya gitu. Nah kalau di Indonesia algoritmanya mengarah kepada konten yang katanya sampah, nggak berkualitas, yang joget-joget dan sebagainya, ya mungkin karena memang secara minat masyarakat kita masih mengarah ke sana. Makanya kemudian sistem algoritma itu mengarahkan kepada konten-konten yang disukai oleh masyarakat kita. Itu jawabannya gitu. Jadi bukan soal kedaulatan, soal usaha, enggak, ini algoritma. Algoritma kok di jawabannya kedaulatan, gimana? Makanya kemudian akun YouTube misalkan, kalau kalian mau tahu gitu ya, kenapa akun YouTube semisal seperti Siwot yang subscribernya masih kecil, masih 200 ribuan gitu ya, secara views itu nggak kalah saing dengan Cokro misalkan yang hampir 2 juta subscriber, yang sangat besar sekali subscribernya gitu ya. Kenapa secara view jadi seolah nggak ada bedanya? Ya itulah fungsi cara kerja algoritma. Karena konten-konten yang dihasilkan dari setiap channel diarahkan ke user, dan kemudian user ini ngerasa tertarik dengan konten-konten itu. Nah, semakin bagus kontennya, nggak peduli lagi dengan subscribernya. Itulah fungsi algoritma gitu. Lah kok bicara soal bisa, kita harus upaya, apa coba itu? Dan fenomena seperti itu kita nggak bisa pungkiri gitu. Di Indonesia misalkan juga dulu pernah ada pertanyaan gitu, kenapa konten-konten atau film atau program yang bagus di TV tapi kemudian secara rating itu kecil, makanya kemudian mereka tutup akhirnya gitu ya. Sementara konten atau program yang Liga Dangdut misalkan, yang nyanyinya cuma 3 menit tapi komentarnya 15 menit, itu bisa bertahan. Ya karena memang masyarakat masih suka dengan konten itu, masih suka dengan konten-konten sinetron dan sebagainya, makanya kemudian mereka bisa bertahan gitu. Itu juga cara kerja algoritma itu. Algoritma itu selalu bekerja menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita cari. Dan itu juga bukan cerita baru. Dulu ketika saya awal-awal punya Siwot gitu ya, punya website Siwot, juga sempat ditanya sama orang-orang gitu. Mas Alif, kenapa iklannya kok pembesar payudara ya? Kenapa kok pembesar kelamin ya? Kenapa kok obat kuat dan sebagainya gitu? Saya mau jawab kan nggak enak. Kenapa iklannya yang muncul iklan-iklan seperti itu? Ya karena menyesuaikan dengan usernya. Kalau usernya nyari obat kuat, ya nanti iklannya obat kuat semua. Itulah sekali lagi fungsi algoritma. Tapi ya namanya satu generasi, Deddy sama Johnny Plate ini kan satu generasi gitu ya. Jadinya mungkin sama-sama nggak paham. Cuma kalau Deddy kita maklum dia nggak paham. Bukan Menkominfo soalnya gitu. Tapi kalau Johnny Plate nggak paham, ini lucu gitu ya. Apalagi ketika dia mengakui bahwa ada 2 perusahaan yang masih baru dicari tahu dari asal mana negaranya dan coba dikomunikasikan, katanya yang sudah sempat diblokir juga gara-gara aturan PSE ini gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa selama ini memang sosialisasi nggak terjadi gitu. Makanya lucu juga ketika Deddy bertanya soal, Anda kan Menteri Komunikasi dan Informasi. Nah komunikasinya nih kok nggak ada. Ya ini salah satunya gitu.
Sosialisasinya ternyata juga nggak ada pemberitahuan, nggak ada komunikasi kepada pihak-pihak perusahaan yang terlibat dalam diwajibkan untuk daftar PSC ini. Sebagai warga negara, saya setuju dengan aturan ini. Aturan ini bagus, baik, dan memang harus kita dukung gitu. Cuma kalau solusinya adalah memblokir, solusinya adalah menghentikan akses kita kepada website-website itu gitu ya. Saya pikir itu bukan bagian dari solusi, karena apapun masalah di era digital seperti sekarang, percayalah, blokir bukan solusinya. Jadi ya semoga ini bisa diterima dengan baik gitu ya. Dan kalau Menkominfo merasa belum ada yang salah dari pernyataannya dan dari sikapnya, dan kalau kita lihat di podcast Deddy Kobuzer juga, dia ngerasa semuanya benar, semuanya sudah on the track demi kedaulatan, demi bangsa Indonesia. Ya kalau pemikirannya kayak gitu, nggak mau terbuka, ya sudah gitu. Sampai kapanpun masalah ini akan terus terjadi, dan kita akan selamanya nggak akan mengenal kemampuan atau potensi yang kita punya hari ini untuk mengarah kepada negara maju di era digital gitu. Selama menterinya masih orang-orang yang kayak gini gitu, yang nggak paham soal dunia IT dan dunia online gitu. Ya saya mohon maaf, saya bukan orang yang paham betul soal IT, saya hanya pernah belajar. Dulu ketika kuliah sempat belajar gitu ya. Ada beberapa SKS lah yang saya ikuti terkait pemrograman, program penulisan bahasa pemrograman gitu ya. MySQL, PHP dan sebagainya. Saya pernah belajar itu. Dan mungkin di luar saya ini banyak orang yang lebih paham, lebih ahli, dan emang kerjaannya kayak gitu. Kalau saya kan enggak, cuma pernah belajar aja gitu. Jadi enggak ada maksud untuk saya menggurui atau mau memberitahu, tapi memang Menkominfo kita ini nggak tahu lah, terus gimana dong? Kebetulan yang bisa komunikasi saya gitu. Kalau di luar saya kan banyak orang yang lebih paham secara IT, secara pemrograman, cuma mereka kayaknya malas untuk bicara gitu. Karena sudah sibuk dengan dunianya sendiri dan kerjanya sendiri, dan juga kayaknya percuma kalau bicara sama menteri yang nggak paham. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.